Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang materi kita di KD 3.2 yaitu tentang upacara adat. Kenapa kok kita tidak membahas tentang budaya Jawanya? Karena budaya Jawa itu konteksnya luas ya. Jadi luas mungkin kita pelajari awak mumpuk sampai mbah-mbah. Jadi kita mempatkan di upacara adat. Kebetulan KD-nya juga tentang upacara adat. Ini adalah materi yang paling panjang untuk kelas 11. Kenapa? Karena iki penjelasannya amat sangat panjang. Kan budaya-budaya apalagi upacara adat itu kan eh, banyak ya di Jawa itu. Tapi nanti tugasnya sama keterampilannya, prakteknya itu lebih lebih singkat. Misalnya kita luring, mungkin bisa kita melakukan praktek mantenan. Tapi karena kita masih daring dan masih situasi pandemi, jadi nanti tugasnya kita bikin prakteknya secara tertulis saja. Sebelum kita menginjak tentang upacara adatnya, alangkah lebih baiknya kita iku ngerti apa sih bedane budaya, tradisi, adat istiadat dan kesenian. Nah, iki sing biasanya orang lain, kita semua lah sing biasanya kita semua itu salah persepsi budaya itu apa sih? Oh wayang, oh ludruk, apa mana ya jaranan. Nah, itu budaya bukan itu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, pola pikir yang tersusun dari agama, politik, adat, bahasa, alat dan bahan, pakaian, bangunan, dan seni. Jadi, budaya itu isine adalah sebuah pola pikir. Nah, yang membentuk pola pikir itu apa? Ada agama, ada politik, ada adat, ada bahasa, ada alat atau bahan, ada pakaian, ada bangunan, dan ada seni. Jadi budaya itu bukan cuma sebuah seni, bukan. Bukan cuma sebuah adat, bukan. Bukan cuma sebuah apa ku senenge bangunan, bukan. Bukan seperti itu. Budaya itu adalah pola pikirnya. Contoh gini, oh budaya wong Jawa itu ya apa sih? Andapasor, sopan santun, tepo seliro. Nah, itu budaya. Kenapa? Karena dia wujud dari pola pikir yang tersusun, gitu ya. Itu adalah wujud pola pikir. Kemudian tradisi, apa sih tradisi? Itu tradisi adalah sesuatu yang diwariskan secara konstan. Contohnya adalah selamatan. Denganmu pasti si ono jenenge selamatan kematian. Pasti ku si ono. Ya ono sing enggak mungkin yo selamatan kematian iku lek gak ono iku di kota-kota lah. Di kota pasti gak ono ya. Jadi tradisi itu dilakukan secara konstan, secara terus-menerus dan selalu ada. Nah, itu namanya tradisi. Contohnya apa? Selamatan kematian, mesti ono, ya kan? Terus apalagi ya brokoan. Brokoan itu upacara memberi nama bayi, jabang bayi sing lagi lahir itu lho, Rek. Itu kan pakai brokoan namanya, selamatan. Nah, itu kan tradisi. Kenapa? Karena dilakukan selalu. Kemudian adat istiadat. Apa sih adat istiadat? Adat itu adalah tata aturan atau yang menjadi ciri khas suatu daerah dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya adat itu kan hukum ya. Hukum adat. Adat istiadat itu aturannya. Contohnya perawan lo ngudi ngarepe lawang gare jodohe balik. Nah, itu kan adat istiadat. Itu yang dinamakan gugon tuhon atau omongane wong jaman biyen iku lho. Terus apa meneh ya? Nyapune gak resik gare bojone brewok. Nah, itu termasuk adat, aturan. Padahal aslinya kan tidak tertulis, ya kan? Itu aturan adat. Apa sih hubungannya nyapu brewok sama nyapu brewok, nyapu gak resik sama bojo brewok hubungannya ndek endi? Wong Jawa iku ngono rek. Kesuwen ngarteknone makanya digawe cepete. Contohe eh koyo iku mang sing nyapu nyapu gak resik bojone brewok. Wong wedok sing nyapune gak resik kan berarti tandane kempro. Lah boro-boro kate kate ngrumat bojone, ngrumat ngrumat apa jenenge omahe ora tau. Nah ngono lho maksude. Dadi ibarate lek wong wong lanang brewok kan koyo wong kempro kan, ngono lho maksude. Kemudian ojo turu sore-sore kok nggarai nggarai bojone ojo turu sore-sore nggarai gendeng. Nah ngono lho. Kenapa kok seperti itu? Lek awakmu turu sore-sore mari kono tangi-tangi kuwi jam 5 lah ibaratno. Pasti awakmu mikire iku isu. Ngono lho. Lah budaya ya tahu kok gitu. Tangi-tangi tak pikir iku isu. Nah, itu loh maksudnya gendeng itu kayak gitu. Gitu ya. Itu namanya gugon tuhon.
bagian dari adat istiadat. Kemudian kesenian. Kesenian adalah alat untuk menyampaikan cipta, rasa, dan karsa. Maksudnya bagaimana kesenian itu wujud estetika ya, wujud keindahan suatu hal. Jadi misalnya wayang, lah wayang itu kan tidak selalu harus dilakukan secara konstan kan, itu kesenian. Dia hanya sekedar untuk penyampaian keindahan, mendeskripsikan atau mengilustrasikan suatu keindahan. Ngono itu namanya seni. Jaranan, ludruk, ketoprak. Nah, ngono-ngono itu termasuk seni rek. Jadi beda ya antara budaya, tradisi, adat dan kesenian itu beda. Jadi lek ngomong budaya Jawa, sebutno siji ae budaya Jawa. Oh, mbok tulis wayang, bukan. Itu seni, gitu ya. Next, berikutnya. Kenapa sih menungso Jawa iku kok suka banget melakukan upacara adat, ya kan? Contohnya ae anu apa selamatan sih. Kenapa sih wong Jawa ku kok akehan selamatan? Lahir dislameti, mari ngono sunat dislameti, kate rabi dislameti, sampai mati dislameti ngono. Deloken wong Cina gak selamatan. Sugih-sugih ya ngono. Wong Jawa selamatan tok gak sugih-sugih ya ngono. Enggak seperti itu. Kenapa wong Jawa itu suka melakukan upacara adat? Yang pertama adalah sebagai nilai-nilai luhur untuk pedoman kehidupan. Jadi setiap setiap hal dalam kehidupan masyarakat Jawa itu selalu mengandung simbol. Contohnya adalah nasi kuning. Kenapa sih nasi kuning itu harus harus warnanya harus kuning? Kenapa nggak pink? Kenapa nggak hijau gitu ya? Kenapa nggak biru gitu kan? Bagus ya. Kenapa nggak merah putih gitu nasinya? Kenapa nggak gitu? Karena kuning itu melambangkan emas, emas itu melambangkan ketentraman dan kebahagiaan. Menurut rek. Jadi lek ono wong mati mbok selameti sego kuning, iku salah. Artinya kamu bahagia. Lah kudune ya apa? Lek pitung wulanan arek lagi lahir lah ngono-ngono iku baru. Terus mari ngono apa meneh ya? Ulang tahun. Nah, itu sego kuning. Untuk apa? Menyelamati sesuatu. Nah, itu sego kuning. Itu lek arek masih dalam kandungan itu nasinya nasi putih. Kenapa kok putih? Karena itu suci gitu loh ya. Jadi gak oleh mbok mbok ganti sego kuning, sego putih iku mbok ganti pink ijo ngono gak oleh. Kenapa? Karena tidak ada filosofisnya di situ. Terus kenapa sih wong selamatan kematian kok nggak apem? Kenapa nggak nge onde-onde coba? Apa alasannya? Karena apem itu dari kata afun atau apuranan. Maksudnya apa? Maafkan. Orang yang sudah meninggal itu tolong dimaafkan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wong
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rantaman adicara atau rangkaian acara dalam beberapa upacara adat yang minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu sudah Bude jelaskan. Ini penjelasan untuk kelas-kelas atau untuk kelompok belajar yang belum mendapatkan penjelasan terkait upacara adat. Nah, ini secara rinciannya. Yang pertama ada mantenan, basa liyane iku temu manten, basa liyane meneh panggih temanten. Nah, panggih temanten kuwi sing pertama bengine kuwi ana midodareni sakjane. Sadurunge midodareni kan malam hari. Sadurunge kuwi ana siraman. Hari sebelumnya itu ada siraman. Jadi lek wong temu manten ki rata-rata asline 2 hari. Hari pertama kuwi siraman, hari keduanya setelah akad baru temu manten. Nah, siraman kenapa kok banyak orang tidak melakukan siraman? Karena siraman itu kan mahal ya. Selain dalam finansial itu kuwi mahal, apa jenenge kuade utawa dekor itu harus ada di waktu siraman. Jadi nyewa dekor itu kudu 2 hari lah. Berarti kan otomatis double nyewa dekor. Lek misalnya sedekor 5 juta berarti rong dina 10 juta. Ya lek dekor 5 juta, lek dekor 10 juta. Nah, ngono. Makanya banyak orang sing tidak melakukan siraman. Nah, kenapa sih masyarakat Jawa itu kok selalu melakukan siraman? Siraman itu adalah upacara untuk membersihkan diri dari kotoran. Maksudnya nyucikake diri saka reget ngono. Jadi reget kuwi kotor. Ya meskipun gak anu kan jenenge budaya ya. Ya jenenge wong pengen bersuci ya salat lah ngono ya. Ini kan cuma budaya sebagai lambang. Jadi setiap langkah dalam upacara adat itu pasti punya lambang, pasti punya artinya. Setelah siraman kemudian kan bapake nggotong pengantin wedok kuwi to mlebu omahe. Kenapa kok harus bapak sing gotong? Kenapa gak tonggone ya? Karena maksudnya bapak gotong anake kuwi, kamu sampai dewasa pun kamu akan tetap seperti bayi bagiku, ngono. Kemudian malam hari ini ada midodareni. Nah, ini midodareni dari kata widodari, artinya adalah bidadari. Maksudnya bagaimana? Ini malam pingitan. Kenapa kok diarani bidadari? Kenapa kok harus dipingit? Karena waktu itu bidadari itu turun dari kayangan untuk maisi atau macai si pengantin putri. Gitu maksudnya. Makanya dinamakan malam midodareni, malam pingitan. Dan ini harus ditemani oleh salah satu kerabat perempuan. Salah satu aja, nggak boleh lebih dari satu. Kemudian pagi harinya setelah akad, yang pertama ada bedol sekar mayang. Nah, ini biasanya untuk pagar ayu sama pagar bagus. Nah, ini pagar ayu sama pagar bagus ini kudu perawan lan Joko. Gak oleh sing wis duwe anak melok ngono gak oleh. Kemudian kenapa kok tak jenengi Yang Ma di sini? Karena aslinya itu Yang Ma itu yang maha kuasa. Karena tidak ada benda yang merepresentasikan Yang Ma. Jadi golek sing cedek Yang Ma apa mayang ngono. Jadi kembang mayang. Jadi aslinya yang bener itu kembang mayang yo duduk janure. Kan lek wong saiki angel golek mayang mek gawe janur tok kan. Mari ngono balangan gantal. Balangan gantal iki sing pengantin putri dan pengantin pria bertemu langsung. Kemudian uncal-uncalan niku lho. Sing pertama kali terus uncal-uncalan. Nah, iku lek jare wong Jawa iku cepet-cepetan utawa menang-menangan. Maksudnya gimana? Lek sing wedok sing kena dhisik utawa apa jenenge iso ngenekno sing lanang dhisik iku jarene lek dalam kehidupan rumah tangga perempuan akan selalu menang termasuk dalam pertengkaran. Tapi kan iku ya cuma kepercayaan aja kan namanya juga budaya, namanya juga tradisi. Tapi aja dikira kok jarane budhe pas awakmu rabi kok bojomu mbok bualang ngono gak gitu. Kemudian ngidak tigan. Tigan itu apa? Telur. Jadi menginjak telur. Kenapa kok harus nginjak telur? Kenapa nggak jemblem ya? Kan lebih enak. Karena telur itu melambangkan sel telur. Maksudnya apa? Biar cepat punya momongan. Gitu. Kemudian sinduran. Sinduran ini yang ditarik kain merah. Pengantin putri dan pengantin laki-laki itu ditarik kain merah sama bapaknya pengantin putri. Terus ibunya nyuruh bapak mburi. Maksudnya bagaimana?
Filosofinya apa? Ayo nak tak terno nang bahtera rumah tangga atau nak ayo tak terno nang kehidupan yang baru. Terus ibunya sebagai motivator di belakang gitu. Terus bobot timbang ini kedua penganten iku lungguh ndek paha kanan dan kirinya bapak mempelai putri. Maksudnya untuk apa bawa timbang? Supaya tidak ada bedanya. Oh, timbangannya podo supaya tidak ada bedanya antara anak sendiri dan anak mantu. Jadi loro-lorone podo anake gitu. Kemudian ngombe iki dulang-dulangan juga. Maksudnya bagaimana saling mengisi. Filosofinya adalah saling mengisi. Kan nggak mungkin jodoh itu wataknya sama kan nggak mungkin. Pasti saling melengkapi. Lah sing situke apa jenenge keras berarti sing situke kudu lembut. Nah, itu maknanya. Kemudian kacar kucur. Kacar kucur itu sing pengantin putri nyekel nyekel kain, mari ngono sing lanang nyuntek beras kuning utawa nyuntek koin itu lek kamu eling. Nah, itu tandanya adalah memberi nafkah. Inilah nafkah yang akan aku berikan gitu. Terus lek misale beras kuning ku sampai nyempil sitok berarti rezekimu bocor. Nah, itu terus beras itu kan kamu simpen terus kamu kasihkan kepada ibumu waktu masih temu manten itu kan dikekno nang ibumu. Lah kenapa kok dikekno ibu? Kenapa gak dikekno tonggo ya? Kenapa gak dikekno PT? Karena ibu itu adalah daringan. Jadi wanita itu sebagai daringan utawa bank utawa tempat penyimpanan gitu. Maka yang paling baik untuk menyimpan uang adalah wanita. Aslinya begitu. Terus lek misalnya mbak ibumu beras kuningmu iku mari kacar kucur iku dekekno PT ya iku jenenge rezekimu dicocok PT. Jadi harus kamu simpan seterusnya. Paham ya? Terus kemudian adalah tingkepan. Tingkepan ini adalah upacara 7 harian untuk kok 7 harian, 7 bulanan untuk ibu-ibu yang mengandung. Yang pertama ada bebuka. Bebuka itu ini pasti ada dalangnya ya. Setiap upacara adat Jawa itu pasti sebagian besar itu ada dalangnya. Apa maksudnya dalang itu apa? Pranoto Coro atau MC gitu. Yang pertama ada bebuka. Bebuka itu seperti biasa kita mendengarkan nasihat-nasihat, kemudian sungkeman, sungkemannya kepada kedua orang tua dan kepada kedua mertua. Kemudian ngeracik toyo atau rujak gobet. Nah, ini diracik tok ya. Jadi belum sampai rujak gobetnya belum sampai diapa-apain. Rujak gobet itu kenapa sih kok orang Tingepan harus pakai rujak gobet? Maksudnya rujak gobet itu kan dia terdiri dari berbagai macam buah ya. Jadi melambangkan bahwa berbagai sifat yang ada di bumi. Berbagai sifat yang ada di dunia. Terus rasanya kok pedas, maksudnya itu bahwa yang ada di dunia itu isinya bukan cuma kebaikan aja gitu. Kemudian berdoa, terus siraman. Nah, ini kan ono siraman lagi. Semua upacara adat Jawa itu rata-rata wakai siraman nih. Siraman terus saya ngono. Supaya suci. Terus mecah kendi pratolo. Kendi, tahu kendi ya? Jadi kendi itu setelah diisi air 7 sumur, kemudian dibuat wudhu sama si calon ibu, kemudian dipecah. Sing mecah siapa? Bapak ibu kandungnya. Terus Maga Soekarto itu potong rambut, titik air rambutnya aja sampai digundul. Terus gelundungan. Nah, gelundungan iki kamu tahu kelopo gading kan? Kelopo gading iku kelopo cilik warnane kuning yang biasa nek ngarep-ngarepane mewuk, tapi gak didol di pasar-pasar gitu gak gitu. Kelopone cilik warnane kuning. Nah, itu kelopone itu sisi kanan kirinya digambari Arjuna, Sembadra, utawa Bathara Kamajaya lan Betari Kamaratih. Dadi engko lek bapake si calon bayi iku mecah ngono ya, mecah gawe buding, dipecah mari ngono tepak kenek apa ku jenenge Kamajaya, berarti itu anaknya laki-laki. Tapi kalau kena Kamaratis utawa Sembadra berarti anaknya perempuan gitu. Kemudian mantos busana iki salin kelambi ping 7. Kenapa kok 7 melambangkan 7 bulan? Itu ya wong Jawa iku senengane angka sing ganjil-ganjil loh. Terus angrem, angrem iki maksudnya ya kayak pitik tenanan ngono ya. Tadi telur ayam kampung iki digelundungno dari kepala sampai apa jenenge melewati kembene si ibu yang hamil ini sampai ke bawah. Kalau di bawah itu pecah, kalau telur itu sampai bawah itu pecah berarti anaknya cewek. Kalau eh, tetap utuh sampai akhir berarti anaknya cowok.
Terus pagas tumpeng. Pagas tumpeng ini tumpengnya tumpeng polo pendem ya. Tumpeng polo pendem iki umbi-umbian. Jadi ada telo, kentang, talas, mana ya. Wah, kayak pokoknya sing dipendem-pendem semuanya lah. Itu dibuat tumpeng. Jadi bukan tumpeng nasi tapi tumpengnya polo pendem. Terus rujak uyuk. Nah, ini rujak uyuk. Jadi rujak gobet yang sudah diracik tadi itu dijual. Dijual nanti uangnya dari tonggo-tonggomu iku sing delok kudu tuku ngono lho rek. Dan tukune sak ikhlase. Lah nanti setelah setelah uangnya terkumpul, jualan rujak sudah, uang itu kamu gunakan untuk membeli pakaian si bayi. Gitu ceritanya. Bu, boleh nggak sih itu pakai apa jenenge uangnya disimpan aja ngono? Ya nggak boleh, aslinya itu buat perlengkapan si bayi. Jadi apapun untuk si bayi boleh. Kalau untuk bapak ibunya yo gak oleh. Terus ngamburake pitik itu pitik Doro. Kamu kalau ngerti Doro, Doro itu remaja. Pitik pitik-pitik Jawa sing sik remaja ngene iku lho rek, iku diamburno, dikekno nang tangga ya kenek ngono. Sebagai wujud sedekah. Jadi keri-keri ini sedekah gitu ya. Berikutnya adalah ruatan. Ini adalah upacara adat yang paling mahal. Kenapa? Karena ini ditanggap no wayang. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan secara massal, koyo memang rodok anu tekor akeh. Yang pertama laku tara. Laku tara iki apa kok jenenge? Mandi terus apa mandi sing suci kayak bersuci gitu loh ya. Kemudian puasa, terus apa lagi ya? Sembayang sing temen ngono-ngono iku lho. Tapi lebih lebih banyak puasanya sih lek Lakutara itu. Terus siram jamas ini siraman maksudnya. Terus salin busana ini salin kelambine putih-putih. Jadi anak yang nandang Sukerto kan ruatan itu arek sing nandang Sukerto kan sing diruat iku. Nah, arek iku kudu ganti kelambi putih. Setelah itu sungkeman. Mari sungkeman eh mari ngono apa iki jenenge? Wayangan. Wayangan iki lakon Murwakala. Murwakala itu apa? Asal usul kehidupan manusia. Jadi sing dilakokno iku bukan bukan kok Mahabharata Ramayana gitu bukan, tapi lakonnya Murwakala utawa asal usul kehidupan manusia. Kemudian siraman. Nah, ini setelah wayangan baru siraman temenanan. Jadi tadi siramannya kayak cuma wudu kayak opo gitu toh. Habis siraman, tiga srikmo. Tiga srikmo itu apa? Eh, memotong rambut. Rikmo kan rambut, gitu ya. Tigas itu potong, jadi memotong rambut. Ini tandane untuk membuang Sukertonya dari situ. Kemudian sungkeman, terus berdoa, tirto sekar, setaman tirto itu air, sekar itu air, setaman kembang setaman. Sekar itu air, tirto itu air, sekar itu kembang. Jadi air kembang setaman yang habis siraman tadi dibawa pulang dan diminum utawa dibuat apa ya ngarani kayak jamu lah ibaratnya. Berikutnya Tedak Siti. Tedak Siti ini untuk anak umur 7 bulan. Tedak itu ngidek, Siti ku lemah berarti menginjak tanah. Jadi arek sing wis umur 7 bulan itu baru boleh menginjak tanah lewat upacara Tedak Siti. Aslinya gak usah Tedak Siti mitoni biasa juga nggak apa-apa. Yang pertama ngidak jadah, jadah 7 warna, jadah itu tetelan. Lek kamu ngerti pas ndek wong temu manten kan ono sing ater-ater ndek baki warnane putih kok teko ketan. Nah, itu namanya jadah atau tetelan. Nah, iki kan 7 warna. 7 warna iku diwarnai teko gelap nang terang. Kemudian munggah ondo tebu. Ondone kenapa kok tebu? Kenapa nggak stainless ya? Kenapa nggak pring ya? Karena tebu itu dari kata anteping kalbu. Maksudnya apa? Ben gak pelin-pelan, ben duwe pendirian gitu. Kemudian melaku ing wedi. Nah, wedi iki maksudnya adalah siti atau lemah. Jadi dia sudah boleh menginjak tanah. Kemudian kurungan. Nah, dek kene kurungan iku, kurungannya PT, arek iku kan didek dalam kurungan PT dan di situ disediakan berbagai macam apa iki jenenge? Mainan. Jadi ndek kono iku mainan yang merepresentasikan skillnya dia atau passionnya dia. Contohnya buku, pensil, apa jenenge ikro, terus celengan, terus stetoskop kayak apa meneh yo. Pokoknya yang merepresentasikan dia. Tapi jangan mainan yang
apa jenenge sing gak ono warahmatullahi wabarakatuh. Iki terusan video sing sadurunge, mergo video sing sadurunge kuwi kepotong. Jadi tak lanjut wae. Untuk acara Tedak Siti aslinya tedak pakai H ya, tedak gitu. Tedak Siti, tedak ngidak Siti lemah berarti menginjak tanah. Yang pertama adalah ngidak jadah. Ngidak jadah iki kan gawe bayi umur 7 wulan ya. Jadi wis oleh ngidak tanah itu pakai acara Tedak Siti ya. Sebenarnya gak usah Tedak Siti juga nggak apa-apa, pakai mitoni biasa. Ngidak jadah, jadah itu tetelan. Nek kamu ngerti tetelan itu tekok ketan. Lek enggene wong rabi-rabi iku biasanya dibuat hantaran, ngerti nggak sih? Didekek baki, kemudian warnanya putih. Nah, itu namanya jadah. Nah, jadah ini lek di Tedak Siti kudu diwarnai pitu. Jadi mulai teko warna gelap, mulai teko hitam sampai warna terang, terang apa putih gitu. Terus maknanya apa? Supaya kehidupannya selalu menuju kepada yang terang utawa kebaikan. Setelah itu munggah ondo tebu. Kenapa di sini kok tebu ya? Ondo ini kok dari tebu, tangga-tangga ondo itu tangga. Kok dari tebu, kok nggak dari pring ya? Kenapa nggak dari stainless saja? Karena tebu itu dari kata enteping kalbu. Jadi biar punya apa bu jenenge? Biar punya teteping kalbu. Apa sih teteping kalbu itu? Apa ya? Eh ngarani teteping kalbu. Tadi pemikirannya antep gitu loh, nggak gampang plin plan. Kemudian melaku ing wedi. Jadi jalan di pasir ya. Jadi pasir ini maksudnya adalah tanah. Jadi dia sudah boleh menginjak tanah. Kemudian kurungan. Nah, kurungan iki kurungan PT. Di dalam kurungan PT iki ono bayek sing umur 7 wulan tadi kan dilungguhno di kurungan PT. Nah, itu dikasih berbagai macam mainan. Mainan yang punya makna. Jadi melambangkan skill atau passionnya si anak. Contohnya adalah buku, pensil, terus apa jenenge kuas mungkin, stetoskop, terus apalagi pokoknya yang melambangkan kepribadian, celengan gitu-gitu. Ada juga yang ngasih ceker sama ndas CPT. Maksudnya apa? Kalau si anak itu nanti milih ceker, berarti dia itu pinter ceker-ceker. Maksudnya pinter ceker-ceker gimana? Pinter golek rezeki gitu. Jadi gampang golek rezeki nih. Terus kalau dia milih ndas CPT gimana? Berarti dia itu bisa jadi kepala yang baik. Jadi dia bisa jadi pemimpin yang baik ngono. Kalau misalnya nggak ceker bisa kasih mainan. Lah misalnya anak itu njupuk buku, njupuk pensil berarti anak itu sregep sinaune. Sregep sekolah. Terus kalau misalnya dia njupuk buku sama duit ngono ya. Kan kasih duit juga kan berarti dia itu ya sregep sinaune tapi ya entek-entek duit ngono. Tapi kalau dia ambil celengan berarti dia suka berhemat utawa pintar menghasilkan uang. Terus apalagi ya? Ada yang ambil mungkin mikrofon, oh mungkin passionnya dia di bidang nyanyi atau mungkin jadi public figure apa jenenge public speaking kok public figure public speaking ngono-ngono. Tapi nggak boleh ya kasih mainan itu yang tidak merepresentasikan skillnya. Contohnya adalah kacamata. Bokai kacamata, mari ngono bokai tongkat lah. Maksudnya apa sih anakmu udah wong buta gitu. Nggak, jadi nggak boleh gitu. Harus mainan-mainan yang merepresentasikan apa ya jenenge keterampilan. Kemudian siraman. Nah, ini anak setelah belum baru diudik ya. Baru diudik itu beras kuning campur duit. Jadi duit-duit koin itu nanti ditebar, kemudian semua orang yang hadir di acara itu harus mengambil uangnya. Ibaratnya sedekah. Jadi ditaburkan aja, diuncal noaeng kok mereka saling berebut. Setelah itu siraman. Nah, iki bayek iki siraman lo kan mulai bayek ono siramane ya. Ibu sing meteng ya siraman. Kemudian salin busono, ganti busana yang baik, yang terbaik. Tuh. Berikutnya, oh udah habis. Tugasnya adalah untuk tugas kalian setelah setelah mendengarkan video ini adalah aslinya lagi kita luring, kita itu praktek mantenan atau praktek tidak zitire. Tapi karena kita masih tetap daring dan kita mungkin juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan praktek yang seperti itu, jadi kita ganti tugasnya dengan ngevlog. Jadi silahkan kalian cari satu buah
satu saja upacara tradisi sing ana di daerah kalian iku oleh selamatan kematian, oleh temu manten, oleh tedak siti, oleh sembarang kalir, pokoknya upacara adat Jawa ya. Sing ana ndek tangga-tanggamu. Nah, di situ kamu ngevlog. Dadi lek awakmu pas ana ndek tanggamu upacara selamatan kematian ya awakmu ngevlog ngono, tapi aja nggarai rusuh ngono ya. Maksimal vlognya 5 menit. Waktu ngevlog, setelah kalian ambil gambar utawa pas wayahe awakmu ngambil gambar, awakmu jelasno rantaman adicarane apa. Maksudnya rantaman adicara iku rangkaian acaranya seperti apa. Jadi kamu jelaskan. Posisikan dirimu sebagai vlogger yang baik. Misalnya, Rek, dino iki aku misalnya ya, kamu ambil HP, kemudian, Rek, dino iki aku melok upacara tradisi sing ono ndek daerahku, ndek daerah kene, RT kene, RW kene, nomor kene, ngono. Di apa jenenge kecamatan kene, upacarane iku upacara selamatan kematian. Nah, dadi rantaman adicarane, rangkaian acaranya iku mulai teko sing pertama yaiku A, B, C, D, E sampai tamat. Wis ya Rek, sakmono ae ngono. Matur nuwun. Nah, kayak gitu ya. Selebihnya Bude akan jelaskan di Teams. Silakan kalau ada pertanyaan bisa japri Bude. Ini tugasnya untuk individu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.